Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Jatmika. Di video ini saya akan bahas bagaimana cara menentukan level take profit. Ada dua cara yang bisa kita gunakan dalam menentukan level take profit. Yang pertama, kita bisa menggunakan satu level take profit. Yang kedua, kita bisa menggunakan dua buah level take profit. Kita akan bahas satu persatu. Cara yang pertama, menentukan take profit dengan satu level take profit. Misalnya, kita akan melakukan buy di area ini. Ya, kita menyiapkan pending order, buy limit di sini. Ini adalah level pending ordernya, buy limitnya, ini stop lossnya, dan ini adalah level take profitnya. Oke, di sini kita lihat ada level TP1, TP2, TP3. TP1 berarti kita menggunakan rasio risk reward 1/1. Artinya kalau misalnya Anda menggunakan modal $1.000 dan risiko Anda 2% per trade atau $20, jika Anda ambil TP1 berarti risk yang Anda gunakan adalah $20 dan reward yang Anda targetkan adalah $20 juga. Kemudian kalau Anda menggunakan TP2, berarti risk yang Anda gunakan $20 dan reward yang Anda targetkan adalah $40. Dan jika Anda menggunakan TP3, yaitu dengan menggunakan rasio risk reward 1/3, artinya risk yang Anda gunakan $20 dan reward yang Anda targetkan adalah $60. Seperti itu. TP1, TP2, TP3 juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. TP1 kelebihannya adalah Anda bisa mendapatkan profit lebih cepat daripada Anda set TP2 dan TP3. Tapi ya kekurangan dan kelebihannya juga ini adalah Anda harus menghasilkan trading yang profit lebih banyak daripada trading yang loss. Misalnya kalau dari 10 kali trading ya Anda menggunakan TP1 berarti konsekuensinya adalah minimal Anda harus profit 6 kali trading. Ya, 6 kali trading profit dan 4 kali trading loss. Ini adalah konsekuensinya. Kalau Anda 5 kali trading profit dan 5 kali trading loss, maka hasilnya BEP, break even point. Jadi Anda tidak rugi, Anda juga tidak mengalami atau mendapatkan keuntungan. Ini kalau menggunakan TP1. Nah, tapi kalau strateginya berjalan dengan baik, ini juga bisa menjadi keuntungan untuk Anda, terutama jika Anda baru terjun di trading forex. Anda bisa mendapatkan transaksi trading profitnya lebih banyak daripada transaksi trading loss-nya. Jadi Anda lebih percaya diri untuk melakukan trading seperti itu kalau kita menggunakan TP1. Saran saya ya untuk mengawali Anda silakan menggunakan TP1 terlebih dulu sampai modal yang Anda miliki itu berkembang, habit Anda terbentuk, mental Anda terbentuk, kepercayaan diri Anda terbentuk, baru setelah itu Anda bisa menggunakan TP2 atau TP3. TP2, TP3 juga ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kekurangannya kalau Anda gunakan TP2 itu, Anda akan win rate-nya bisa jadi lebih rendah ya daripada menggunakan TP1. Misalnya dari 10 kali trading, eh, Anda bisa dapat 10 kali trade, 5 kali loss, dan 5 kali profit. 5 kali loss dan 5 kali profit ya kalau pakai TP2. Win rate-nya kan lebih rendah dari TP1. Kalau Anda dapat 5 kali loss, 5 kali profit, ini tetap profit kalau menggunakan TP2. Let's say kalau 5 kali loss tinggal 5 kali 1 sama dengan 5 dan lossnya ini adalah 5 risk ya teman-teman dapatnya. Sedangkan profitnya berarti 5 kali karena gunakan TP2 dikali 2 sama dengan 10. Teman-teman dapat 10 reward. Jadi R yang didapat adalah reward yang didapat adalah 10 dikurangi 5 sama dengan 5R. Kali risk awal yang Anda gunakan misalnya risknya itu 2% ya tinggal 5 kali 2% jadi 10%. Kalau Anda gunakan risknya 1% ya berarti Anda dapat profitnya
5%, tergantung risk yang Anda gunakan. Nah, padahal ini win rate-nya adalah WR-nya 50%, tapi Anda masih bisa profit. Win rate 40% pun Anda masih bisa profit kalau ambil TP2. Ya, misalnya 4 kali profit dan 6 kali loss. 6 kali 1 aja 6. 4 kali 2 aja sebenarnya 8. 8 kurangi 6 masih dapat 2R. Dikali risk awal, misalnya risk awalnya 2%, ya 2 kali 2 4%. Kalau Anda pakai TP2, win rate di bawah 50%, akumulasi tradingnya masih bisa profit. Tapi kalau pakai TP1, itu tidak bisa profit. Ya cuma untuk yang trader baru ini mungkin akan kena psikologisnya ya, karena dia trading kebanyakan loss-nya gitu. Jadi malah ya nggak yakin gitu. Kok saya trading banyak mengalami loss seperti itu. Tapi kalau Anda sudah sudah lama tradingnya dan sudah pengalamannya sudah jam terbangnya sudah banyak lah, maka ambil TP2 tidak masalah ya. TP2, TP3 nggak masalah. Begitupun TP3 ya, kasusnya hampir sama dengan TP2. TP3 win rate-nya lebih kecil lagi, Anda masih bisa berpeluang profit karena kalau ambil TP3, 1 kali TP3 itu Anda bisa mengcover 3 kali loss, 3 kali entry loss ya. Jadi secara keamanan ya tentunya bagi Anda yang mindset-nya sudah kuat, malah merasa sangat aman menggunakan TP3 ya. Tapi konsekuensinya itu jarang kena take profit-nya, lebih jarang lah dibandingkan dengan menggunakan take profit 1. Itu intinya ya silakan gunakan TP1 dulu, baru setelah Anda merasa percaya diri, kemudian merasa mindset-nya sudah kuat, silakan ambil TP2, TP3. Sama saja, ambil TP1, TP2, TP3 asalkan menggunakan metode yang sudah teruji, hasilnya akan tetap sama, hasilnya akan tetap profit. Seperti itu. Ini adalah contoh menggunakan satu level take profit. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menggunakan dua buah level take profit. Jika Anda menggunakan dua buah level take profit, artinya Anda harus memecah atau menggunakan dua transaksi trading ya. Misalnya biasanya Anda menggunakan lot 0,02, berarti karena dipecah lotnya jadi 2, jadi Anda bisa menggunakan lot 0,01 dan lot 0,01. Jadi ada dua transaksi. Misalnya 0,01 ini. Atau biasanya kalau Anda menggunakan lot 1 berarti tinggal dibagi 2 jadi 0,5 dan 0,5. Entry pertama itu ditempatkan di TP1. TP1 ini berfungsi sebagai safety target ya, target aman. Dan entry kedua bisa ditempatkan di TP yang menjadi target Anda, misal TP3. Nah, safety target ini berfungsi agar ketika harga hanya sampai TP1 saja, kemudian dia berbalik arah menuju level stop loss, Anda tidak mengalami kerugian ya, BEP. Ya, perhitungannya saya coba ilustrasikan, misalnya kita biasa menggunakan risk 2% per transaksi, karena kita dipecah jadi 2, jadi satu transaksi ini risknya adalah 1% ya. 1%, 1%. Kalau harganya sudah menyentuh level TP1, berarti transaksi yang pertama ini dapat profit 1%. Nah, kalau transaksi yang keduanya itu profit juga menuju level target profit kita, dalam kasus ini kita ambil TP3, ya berarti 1 dikali 3 kita dapat 3%. Totalnya
profit atau reward yang kita dapat itu 4%. 4% kalau dua-duanya kena take profit. Kalau hanya satu saja yang kena take profit, TP1 saja, TP1 kena TP, dan setelah itu dia menuju SL, berarti perolehan yang kita dapat adalah transaksi pertama kita dapat 1%, transaksi kedua kita minus 1% sama dengan 0. Kita hanya dapat break-even point saja, kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak mengalami kerugian, kita juga tidak mengalami profit. Nah, kemungkinan ketiga, kalau dua-duanya, kedua transaksi itu langsung menuju stop loss, tidak menyentuh take profit satu terlebih dulu, ya tinggal kita tambah saja ya. 1% tambah 1% berarti kita dapat resiko awal kita, yaitu 2%. Seperti itu. Nah, ini adalah cara menggunakan dua buah level take profit. Oke. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan dua buah level take profit dibanding menggunakan satu buah level take profit? Keuntungannya, kalau kita menggunakan satu buah level take profit, biasanya kita menggunakan stop loss plus ya kalau kita ambil take profit panjang. Misalnya kita mau ambil take profit 3, biasanya ada trader yang ketika harga itu sudah berada di sekitar TP1 atau risk reward 1/1, mereka menggeser stop loss-nya menuju level BEP. Ada trader yang seperti itu. Nah, konsekuensinya adalah biasanya harga itu koreksi dulu. Sebelum naik dia koreksi dulu sampai ke level stop loss-nya. Kemudian setelah stop loss plus-nya itu tertrigger, harga bergerak kembali sesuai dengan analisa. Nah, biasanya itu kasus yang sering terjadi kalau kita menggunakan sebuah level take profit. Tapi kalau kita menggunakan dua buah level take profit, kita tidak akan mengalami hal seperti itu. Jadi harga tidak kena stop loss plus karena kita tidak menggeser stop loss. Tapi kita tetap bisa mengamankan profit yang sudah kita dapat ya. Nah, kekurangannya adalah jika kita menggunakan dua buah level take profit, perolehan persentase profit yang kita dapat itu lebih sedikit daripada kita menggunakan satu buah level take profit. Jadi yaitu plus minusnya. Ada kerugian dan keuntungan yang kita dapatkan. Kalau kita menggunakan satu buah level take profit, misalnya seperti ini, kita ambil TP3, ya berarti kita dapatnya 6% kan. Karena misalnya resiko yang kita gunakan 2% dikali 3. Karena TP3 2 kali 3 sama dengan 6%. Seperti itu. Ambil TP3 dengan single take profit kita dapatnya 6%. Sedangkan kalau kita menggunakan dua buah level take profit, kita dapatnya 4%. Tapi kalau kita menggunakan single level take profit, ada yang namanya stop loss plus. Sering terjadi masalahnya kita kena stop loss plus, harga berbalik arah. Kita dapatnya hanya 0% karena BEP. Dan tentunya kalau kita belum sampai rasio risk reward 1/1 dan belum mempersiapkan stop loss plus, harga sudah bergerak menuju stop loss ya, sama kita dapat resikonya 2%. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinannya kalau kita menggunakan satu buah level take profit dan dua buah level take profit. Kalau saya menyarankan kalau Anda mau lebih aman menggunakan dua level take profit. Tapi perolehan persentase profitnya jauh lebih sedikit. Intinya tergantung kenyamanan Anda saja mau pilih yang mana. Mau ambil single take profit atau menggunakan dua buah level take profit. Kalau mau menggunakan single take profit, pastikan gunakan TP1 terlebih dulu sampai modal trading Anda berkembang. Dan Anda merasa percaya diri. Setelah itu, boleh ambil TP2 dan TP3. Kalau mau ambil TP2, pastikan ambil TP2 terus. Jadi jangan di-mix. Misalnya hari ini TP2, besoknya TP3. Besoknya lagi TP2 lagi. Kalau misalnya mau TP2, TP2 terus seperti itu. Mau menggunakan stop loss plus, gunakan stop loss plus terus. Kalau nggak mau menggunakan, jangan gunakan. Seperti itu. Kalau nggak menggunakan stop loss plus, ya berarti ya
trading Anda itu ya biarkan kena stop loss aja atau kena take profit, jangan diintervensi, jangan dirubah-rubah gitu. Pokoknya biarkan sistem yang bekerja. Itu latihan disiplin itu ya berat ya, berat banget. Biasanya tangan tuh gatel, kalau udah plotting profit tuh pengennya nge-close profit aja. Dan udah di-close profit, harga ternyata bergerak menuju target profit yang sudah kita tetapkan, gitu. Jadi kalau mau jadi, trader yang disiplin ya harus dimulai habit-nya ya, harus membangun habit. Oke, seperti itu. Eee, Mungkin cukup sekian, semoga teman-teman sudah tahu mau menggunakan take profit yang mana, single take profit atau menggunakan 2 buah level take profit. Semuanya sama saja, bisa menghasilkan profit. Mau single take profit, mau ambil TP1, TP2, TP3 sama saja. Semuanya menghasilkan profit, asal disiplin dilakukan, jangan dirubah-rubah. TP2, TP2 terus, TP3, TP3 terus ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada konsekuensinya. Kalau TP2, TP3 diambil berarti win rate-nya akan kecil ya, bisa di bawah 50%. Kalau misalnya strateginya atau marketnya sedang bagus, kalau win rate-nya di atas 50%, itu kita dapat profitnya banyak. Tapi kalau di bawah 50%, ya kita masih bisa dapat akumulasi trading profit. Asalkan disiplin, intinya disiplin dilakukan. Seperti itu. Saya pribadi lebih menyarankan kalau mau menggunakan single take profit, sudah dijelaskan tadi, gunakan TP1 dulu. Kalau mau menggunakan 2 buah level take profit, silakan gunakan 2 buah level take profit. Kalau saya sih lebih condong ke menggunakan 2 buah level take profit ya, dengan membagi lot atau membuat 2 transaksi trading. Yang satu di satu transaksi TP-nya diambil TP1, yang transaksi keduanya ambil di TP3 atau TP2. TP3 lebih bagus ya, biar dapatnya 4% atau secara total kita dapat rasio risk reward-nya 1/2. Oke, seperti itu saja video dari saya, bagaimana cara menentukan level take profit. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kebingungan, saya harus menentukan take profit di di mana dan seperti apa caranya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan akan ada video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.